Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Trisnawati, calon guru penggerak Angkatan 10 SMK Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, wawancara kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, beliau adalah fasilitator Ibu Ilva, Sarjana Teknik, dan pendamping praktik Ibu Ratna, Sarjana Pendidikan. Perkenalkan, beliau bertiga adalah kepala sekolah yang saya wawancarai. Pertama, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tempilang, Bapak Pamuji Waskito Raharjo. Kedua, Kepala Sekolah SD Negeri 6 Tempilang, Bapak Semedi. Dan yang ketiga, Ibu Tri Susiantini, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tempilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Trisnawati, calon guru penggerak Angkatan 10 SMK Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual 3.1 bersama kepala sekolah saya dari SMK Negeri 1 Tempilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pamuji Waskito Raharjo, SPD PDSI, Kepala SMK Negeri 1 Tempilang, di mana di sini ada salah satu calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Tempilang, Ibu Erni Trisnawati SPD, yang di mana angkatan yang ke-10. Baik Bapak, terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan untuk saya. Seperti yang saya bicarakan sebelumnya tadi, saya akan bertanya-tanya tentang Bapak terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Pastinya sebagai pimpinan, Bapak pasti banyak ya Pak ya, menemukan banyak kasus yang memang harus diselesaikan Pak ya. Baik. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada yang dilema etika atau ada juga yang berupa bujukan moral ya Pak ya? Iya, siap. Ya, gini, memang benar, terima kasih. Di mana-mana sekolah itu tidak ada masalah. Kalau sekolah itu pasti ada masalah. Yang pasti kalau permasalahan adalah tentang tugas pokok seorang guru, di mana seorang guru ada tugas pokoknya adalah mengajar. Mengenai yang lain adalah sebagai tugas tambahan yang diberikan amanah oleh pimpinan terhadap guru tersebut. Kadang-kala mungkin setiap guru, tidak semuanya guru itu mempunyai tanggung jawab dan melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya. Mungkin ada hal lain atau mungkin kesibukan lain atau hal yang lain kita tidak tahu. Tapi kita lihat di lapangan. Yang pertama, kita dikondisikan di mana kondisi di lapangan, apakah dia mengajar atau tidak. Kita lihat juga di lapangan. Dan di lapangan mungkin ada satu atau beberapa guru yang jelas setelah kita tanyakan di lapangan, maka kita panggil secara individu. Saya panggil secara individu karena ini adalah profesi orang masing-masing. Maka dari individu itu kita sama tanyakan apa sebabnya, kenapa. Karena bukan hanya kita langsung, ini salah, ini tidak salah, tidak. Tapi kita tanya dulu, kenapa? Karena setiap orang itu mempunyai asli sendiri, hal yang mungkin dia punya alasan kenapa tidak. Mungkin ada hal yang kita tidak tahu. Setelah komunikasi terurut, maka salah satunya kita memberikan sebuah binaan, memberikan nasihat, memberi masukan, untuk memberikan solusi supaya tugas pokok adalah dia adalah mengajar. Untuk itu pertama kita cek dulu di lapangan, kita lihat nanti dulu berikan keputusan lain, mungkin hal yang lain. Tetapi yang pertama kita lihat di lapangan, kita cek di lapangan, kita lihat, kita cari solusi ininya dulu, baru kita panggil secara individu untuk mengambil hal tersebut seperti itu. Ya, berarti awal mendapatkan kasus Bapak harus mengidentifikasi dulu apa permasalahan yang dihadapi. Baik Pak. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Selama ini dalam menemukan kasus-kasus tersebut, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya Pak? Terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan, misalnya sama-sama benar dan sama-sama
memiliki nilai kebajikan. Siap, terima kasih Bu. Yang kedua penyanyi gue begitu juga. Yang mana tadi setelah saya memberikan sebuah indikasi masalah tadi kan mungkin di jawabannya baik. Pak, saya tidak ini, mungkin ada hal yang baik yang dilakukan juga. Yang pasti semuanya dengan baik, ya tetap kita dukung apresiasi terhadap mereka. Hanya yang kita lihat mana yang lebih utama. Itu yang tadi, mana yang lebih utama. Karena kadang-kadang kita baik, mana yang kadang-kadang ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Misalnya ini dilakukan udah baik, tetapi baiknya untuk orang 10 misalnya. Sedangkan ini baiknya untuk orang 100. Berarti kan mana yang lebih utama. Itu yang jadi kalau dibilangin semuanya baik, iya, tetapi kita lihat mana yang lebih baik. Karena kita kan tadi jangan langsung menghukum mereka bahwa waktu kita berkomunikasi dengan oh ini salah semua. Tetapi mana yang paling utama dan mana yang kira-kira yang sedikit untuk jadi korban. Baik, berarti walaupun ada kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama memberikan nilai kebajikan, pasti ada yang lebih penting dari yang sama-sama penting, ya Pak ya. Bapak pasti ada langkah-langkah ya Pak ya, atau prosedur ketika Bapak mengambil keputusan dalam menghadapi sebuah kasus. Kira-kira langkah apa saja misalnya yang sudah pernah Bapak lakukan? Ya, oke, terima kasih juga. Ini bagus sekali pertanyaan yang berurutan ya. Jadi yang pertama kita lihat dari kasus tadi mana yang lebih baik. Setelah kita memberikan solusi sehat, memberikan solusi, ada kesepakatan ya seperti ini, oke, kita lanjutkan. Kita lihat di lapangan juga, ternyata apakah dia mengulang hal yang tersebut sesuai yang dia disepakati. Ternyata makanya kita bimbingan lagi. Kita berikan lagi mungkin sampai 2-3. Tapi kalau misal tidak juga sampai seperti itu, mungkin ada hal lain yang buat tindakan kepada beliau. Tetapi bukan berarti kita mensuruh, tapi ada solusi-solusi terbaik buat beliau. Karena apa? Oh mungkin ini kurang, kita nasihat lagi, beri lagi solusi, kita berkesepakatan lagi, maka kita berikan solusi lagi seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya untuk melakukan hal yang sama. Seperti kita melakukan ini akan perubahan seperti itu. Ya, berarti langkah-langkahnya memanggil orang yang bermasalah, walaupun kadang pembinaannya itu harus Bapak lakukan berulang-ulang ya, tanpa lelah. Pokoknya pembinaan terus Pak ya. Ya. Pak, kira-kira selama ini Bapak sudah menemukan belum cara yang efektif ketika Bapak mengambil sebuah keputusan terutama dalam dilema etika Pak? Terima kasih juga. Ini pertanyaan yang sangat langsung ke arah yang lebih ini ya. Memang kalau namanya cara-cara yang kita lakukan, mungkin beberapa kali sudah kita komunikasi, mungkin sudah tingkat bentuk tertulis ya, karena kadang-kadang kita berkomunikasi lisan dulu, secara lisan juga, kalau sudah sampai lisan, bahkan ada namanya bentuk tertulis. Bentuk tertulis juga kita buat sebuah pernyataan dari kedua pihak, kita dan pihak yang kita benar. Nah, jadi setelah itu kita lihat mungkin ada perubahan lah karena mungkin ada bentuk tertulis. Kalau tadi kan hanya bersifat komunikasi. Kalau dengan langkah tersebut sudah saya lakukan 1, 2 seperti itu kan yang kita lakukannya pasti kita niat bukan berarti untuk memberikan seperti hukuman, tetapi bagaimana kita tujuannya itu benar. Karena apa? Karena yang kita lakukan adalah untuk generasi anak kita yang lebih baik. Kita juga sama bahwa mungkin apa yang kita lakukan hari ini untuk masa depan kita yang lebih bagus, sehingga apa yang tujuan kita niatkan untuk bekerja, niat kita untuk menjadi penerus generasi bangsa menjadi lebih baik dari kita, maka kita pun harus bekerja keras dan kita juga mendapatkan kompensasi dengan baik. Hanya itu kita terus berbenah, mungkin hanya komunikasi, tapi juga nanti ada bentuk tertulis yang sudah saya lakukan seperti itu. Ya. Jadi intinya Bapak komunikasi secara langsung itu lisan itu yang Bapak lakukan yang pertama kali. Jika tidak ada perubahan nanti akan ada pembinaan secara tertulis ya Pak ya. Ya. Baik Pak, tentunya ketika Bapak menemukan kasus-kasus di lapangan, apalagi yang berhubungan dengan dilema etika tadi Pak ya, pasti banyak tantangan-tantangan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kira-kira hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam penyelesaian kasus Pak? Oke. Tantangannya yang pasti setiap orang memberikan sebuah tanggapan itu kan pasti mereka menganggap dia benar. Mereka melakukan suatu hal yang sudah baik.
Padahal dalam persepsi kita sama pimpinan pasti punya aksen tersendiri yang kita lakukan. Maka kadang-kadang tantangannya saling berargumen, saya benar, dia benar, karena semua pekerjaan ini benar. Tapi yang paling utama adalah korban yang paling mana yang utama. Itu yang jadi solusi yang ini. Jadi kalau depan semuanya ingin membela benar, ini benar Pak, kita juga benar. Tetapi bagaimana kita memberikan solusi mana yang terbaik dari kedua yang benar tadi. Kadang-kadang baik pun belum tentu benar. Makanya kalau benar ya bilang yang benar ini loh seperti ini, walaupun dua-duanya baik seperti itu. Ya, berarti Bapak tantangannya tadi Pak ya berargumen, ya, selalu berargumen. Yang satu merasa benar, yang juga merasa benar. Jadi itu tantangan yang memang benar-benar sulit Bapak hadapi ya, karena mereka punya alasan tersendiri bahwa mereka, tapi bagaimana kita melakukan apa tadi, mana yang lebih baik, itu yang kita utamakan Pak ya. Baik, Bapak, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika menemukan sebuah kasus dilema etika, apakah Bapak punya jadwal tertentu atau ketika mendapatkan kabar, oh kita di sekolah ada permasalahan ini, Bapak langsung menyelesaikannya Pak? Atau mungkin memang punya jadwal khusus atau gimana Pak? Oke, kalau mengenai lihat permasalahannya, nah pasti kalau memang urgent sangat yang harus diselesaikan, saya tetap langsung melaksanakan. Jadi kalau memang urgent sekali, ayo cepat kita udah cepat. Tapi kalau misalnya masih ada harus kita pelajari dulu, kita selidiki dulu, jangan sampai nanti kebijakan kita memberikan keputusan itu salah. Artinya kita pelajari juga. Karena apa? Ada delik juga, asal muasal juga. Apakah mengibatkan kebijakan ini menjadikan hal yang menjadi polemik atau hal yang lain, polemik yang lain. Jadi kalau seperti ini, udah ini kita tahan dulu supaya apa? Bertahap. Kenapa? Kalau suatu saat ada permasalahan, semua punya ego, sehingga takutnya ego tadi akhirnya kita bertahap. Jadi ada juga yang kita langsung, ada juga tidak. Nah, jadi tidak semuanya harus kita langsung putuskan. Terlihat dari permasalahannya apa. Ya. Jadi intinya tergantung permasalahannya. Kalau urgent berarti saat juga Bapak harus menyelesaikan. Kalau memang tidak terlalu urgent mungkin Bapak dipelajari dulu ya Pak ya, demi kepentingan bersama. Jangan sampai nanti dengan hal yang kecil tadi bisa jadi besar. Baik Pak, ketika Bapak menemui masalah atau kasus di sekolah atau dilema etika tadi ya Pak ya, kira-kira faktor-faktor apa yang sudah membuat Bapak lebih mudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak? Iya, ya permasalahan yang pasti di dalam tim. Kalau di sekolah itu kan ada namanya tim manajemen saya. Disitulah untuk tempat saya untuk yang memberikan masukan-masukan. Bukan berarti saya harus memberikan sebuah kebijakan langsung, tapi kita pelajari juga dan minta pertimbangan juga di bidang yang berhubungan dengan kurikulum, mungkin ada di kesiswaan ataupun juga dari tingkat kepegawaian. Kalau karena berhubungan dengan kita minta pertimbangan, baik pun bukan hanya dari atas di bawah pun pertimbangan supaya apa? Kita punya ada satu wacana untuk membuat sebuah kebijakan. Jangan sampai nanti menurut kita benar pun belum tentu menurut orang lain benar. Jadi saya pertimbangan, kalau pertimbangan ini kira-kira ini baik dan saya memutuskan, oh bisa saya langsung. Tetapi kalau masih pertimbangan-pertimbangan yang lain tetap memberikan solusi untuk meredakan, memberikan suatu hal yang bagus, saya mungkin mengikuti pada mereka. Jadi kalau dibilangin apakah faktor dukungan yang lain, tetap saya minta dukungan lain, tetap membutuhkan dukungan. Tetapi bukan dukungan itu untuk memberikan suatu solusi, jangan sampai kebijakan yang saya lakukan itu salah. Artinya pertimbangan, tetap keputusannya saya, tetapi apa sebelum saya memberikan kebijakan, maka saya harus diteliti dulu oleh tim yang bekerja bersama dengan saya. Ya. Berarti tentunya Bapak punya faktor-faktor pendukung ya dalam memutuskan permasalahan atau masuk di sekolah, tentunya dengan orang-orang atau stakeholder yang ada di sini ya Pak ya, sesuai dengan kepentingan kasusnya tadi Pak ya. Baik Pak, dari semua pertanyaan saya tadi pastinya banyak kasus ya Pak sudah Bapak selesaikan sebagai seorang pemimpin, kadang menghadapi dilema tadi ya Pak ya. Pasti banyak pembelajaran yang Bapak ambil dari permasalahan-permasalahan yang sudah Bapak ambil keputusannya. Kira-kira pembelajaran apa sih Pak yang sudah Bapak dapat sampai sekarang? Ya, terima kasih lah.
kalau dibilang ini ya, itulah kemenangan seorang pemimpin adalah bersifat adil. Karena siapa yang adil maka mendapatkan ampunan nanti di akhir nanti. Bagaimana pelajaran itu yang kita dapat adalah kesabaran. Kenapa? Karena banyak tantangan belajar dari perilaku yang kita dapat dari orang tersebut, sikap orang tersebut, ya sih bagaimana orangnya kita dapat belajar. Bagaimana kita mengatasinya dengan sabar, sabar. Mungkin mereka itu belum mendapatkan hidayah. Suatu saat nanti setelah kita mungkin setelah kita dengan orang lain dengan gaya pemimpin yang berbeda, maka disitulah mungkin nanti mereka mendapatkan ternyata ini yang didapatkan. Makanya untuk itu kita belajar pribadi kita adalah bagaimana kesabaran kita uji, maka bersikaplah adil. Semoga keadilan ini soal pemimpin nanti juga bukan hanya di sini didapatkan, tetapi nanti dia berakhir kita dapat seperti itu. Ya, berarti intinya kalau bisa saya simpulkan banyak pembelajaran yang Bapak ambil sebagai pimpinan dalam menyelesaikan kasus dan mengambil keputusan ya Pak ya. Yang pertama itu pastinya Bapak diuji kesabarannya, diuji kesabarannya dengan berbagai kasus ya Pak. Dan bagaimana Bapak tetap bersikap adil kepada semua. Karena yang keadilan itu yang paling penting ya Pak ya. Ya, baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya sudah mau saya wawancara. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya, dan karirnya makin lancar ke depannya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Erni Trisnawati, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya sudah bersama salah satu kepala sekolah yang ada di Kecamatan Tempilang, Kepala Sekolah SD Negeri 6 Tempilang, Bapak Semedi. Selamat siang Bapak. Siang Ibu. Ya, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Ya Bapak, seperti yang saya hubungi kemarin bahwa saya ingin mewawancarai Bapak terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Iya. Bapak bersedia? Saya bersedia, silakan Bu Erni untuk melanjutkan. Oke, terima kasih. Baik Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga rujukan moral Pak? Iya. Selama pengalaman saya ketika menghadapi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau yang namanya rujukan moral itu, biasanya saya itu mengidentifikasi terlebih dahulu. Nah, setelah mengidentifikasi, saya menyimpulkan dari kasus-kasus tersebut ini. Nah, dari kasus-kasus inilah nanti kita mengetahui apakah itu yang dimaksudkan atau termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral. Kita tahu bahwa dilema etika ini memang kita ketahui adalah benar versus benar, di mana agak susah kita memberikan yang namanya solusi atau keputusan seperti itu. Nah, tapi di balik ini dengan kita mengidentifikasi, menyimpulkan kasus-kasus tersebut, maka solusi itu mungkin akan bisa ditemui. Beda dengan rujukan moral. Rujukan moral yang dalam guru penggerak yang kita pelajari juga seperti itu. Rujukan moral ini benar versus salah. Kita pasti udah tahu ini mana benarnya gitu. Tapi beda dengan yang namanya dilema etika. Nah, ini yang saya lakukan ketika menemui kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Seperti itu Bu Erni. Baik Bapak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan? Kadang mengambil keputusan itu ya Pak ya, kasusnya itu ada yang kepentingannya itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu kan pasti membingungkan ya Pak ya. Itu bagaimana Pak? Ya, memang kalau kita melihat kenyataan yang terjadi Bu Erni ya, untuk dilema etika ini memang agak sulit gitu. Tapi kita kembali lagi ke pengidentifikasian kasus-kasusnya dulu. Nah, dari identifikasi kita menemukan kesimpulan. Nanti dari kesimpulan itu kita bisa
eh, melihat dari sisi mana yang lebih bagus dilema etika itu. Walaupun itu memang benar, benar versus benar gitu. Kita tidak bisa langsung menjudge atau bilang ke ini yang benar, ini yang benar, tanpa kita mengetahui atau menyimpulkan kasus-kasus tersebut. Nah, ini dari kasus ini, misalnya ya dilema etika ini, ya kalau memang kasusnya sangat mendadak, berarti kita perlu menyampaikan solusi ini secara langsung. Tetapi kalau memang kasus ini memang bisa untuk bisa dilakukan secara yang namanya musyawarah, atau bisa dilakukan dengan cara yang lain untuk mengambil kesimpulan, itu mungkin kita bisa bertanya dulu atau bisa nanti mengambil kesimpulannya yang lebih matang lagi seperti itu. Nah, jadi kalau menjalankan pengambilan keputusan ini, kita tidak bisa langsung memilih inilah yang benarnya, inilah yang memang harus dipilih, tidak. Tetapi kita harus bersama-sama dulu melihat, jangan sampai nanti kedua belah pihak ini merasa dirinya itu yang tersingkirkan seperti itu. Jadi kita bisa memusyawarahkan bersama-sama sambil mencari keputusan yang mana lebih baik untuk dari nilai-nilai kebajikannya itu. Baik ya, berarti ada prosesnya ya Pak dalam mengambil keputusan itu, misalnya juga dengan jalan musyawarah atau diskusi tadi ya? Iya, bisa. Ya, kalau tidak dengan cara seperti itu, mungkin kita agak kewalahan juga. Apalagi saya, karena saya melakukan yang sebagai pemimpin pembelajaran juga merasa kesulitan untuk bergerak sendiri, intinya seperti itu. Ya, makanya dengan bantuan mungkin bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini tapi tergantung dari kasusnya, kecil atau besar gitu. Nah, kalau besar tadi ya pasti kita ada sesuatu lah, mungkin yang ada pihak dari luar yang bisa membantu kita atau pihak dari dalam sendiri. Tergantung dari kasus, ya prosesnya juga berbeda. Baik Pak Medi, ketika menemui kasus atau permasalahan dan ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, pasti Bapak mempunyai langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan. Itu seperti apa? Sebenarnya jawaban ini udah di pertanyaan 1 dan 2 ini ada relevan juga ya. Nah, ini langkah-langkah prosedur yang seperti saya bilang di awal tadi, itu kita mengidentifikasi, menyimpulkan, lalu mengumpulkan kasus-kasusnya, terus menarik kesimpulan. Kita tahu nanti akan mana sih yang kesimpulan yang akan kita ambil seperti itu ya BM. Nah, ini dari kesimpulan dari langkah-langkah atau prosedur ini, kita juga harus mengetahui 3 prinsip resolusi tersebut. Tadi yang pertama itu berbasis dengan yang namanya keputusan, sesuai dengan keputusan. Terus yang keputusan itu yang diambil sesuai dengan kebajikan dan rasa kepedulian juga, seperti itu WR-nya. Nah, kalau memang kita berdasarkan 3 prinsip ini, kita pasti masalah ini, langkah-langkah ini akan berjalan lancar, itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan tadi seperti yang berbasis dengan rasa peduli tadi, sehingga kedua belah pihak itu tidak ada yang merasa dirinya itu dirugikan atau tersingkir lah intinya. Karena masalahnya ini dari dilema etika ini, kita mencari mana sih yang terpenting, mana sih yang lebih bagus. Apalagi prinsip dari yang namanya dilema etika itu adalah, kalau kita berhubungan dengan sekolah, yang mementingkan utamanya itu adalah murid, kebahagiaan murid. Nah, seperti itu. Jadi itu
langkah-langkahnya. Mungkin jawabannya hampir sama lah dengan 1 dan 2. Ini lebih diperjelas lagi lah ya. Ya, ada identifikasi, menyimpulkan, memberi solusi, dan pastinya berorientasi pada hasil akhir yang mengutamakan rasa peduli. Iya, betul. Baik. Nah, sekarang kita berbicara tentang cara yang Bapak anggap efektif ketika Bapak harus mengambil keputusan dengan kasus dilema etika tadi, Pak. Ya, cara yang efektif berarti ya. Kalau pengalaman saya juga pernah mengalami dilema etika. Ya, kalau rujukan moral itu banyak. Dilema etika ini ada juga sering yang kita lakukan gitu ya. Apalagi saya ini sebagai pemimpin pembelajaran ini dihadapkan dengan guru, siswa, pasti itu ada dilema etikanya ya. Jadi kalau yang mana sih tadi yang dibilang lebih efektif seperti itu. Nah, lebih efektifnya adalah kalau saya lebih ke bagaimana kita bisa memusyawarahkan masalah tersebut. Kita berkumpul bersama dengan kedua belah pihak yang mengalami dilema etika gitu. Nah, ini kita berkumpul, kita musyawarahkan. Kalau bisa, memang musyawarah itu kalau memang kita perlu yang namanya orang lain atau warga-warga sekolah lah yang mungkin bisa membantu seperti itu dengan sama lah seperti dalam pembelajaran kita sebelum-sebelumnya yang terdahulu juga, musyawarah itu pasti mencari mufakat gitu. Mencari mufakatnya gitu. Ya, itu memutuskan bersama dengan melalui musyawarah tadi itu yang paling efektif. Itu paling efektif. Baik Pak, ketika Bapak menemukan permasalahan dan harus mengambil keputusan, tentunya banyak tantangan yang Bapak hadapi. Nah, tantangannya seperti apa saja itu Pak yang pernah terjadi pada Bapak selama menjadi pemimpin pembelajaran? Ya, tantangan-tantangan pasti ada itu ya Bu Erni ya. Baik itu tantangan yang ringan atau itu berat, itu pasti ada. Ya, terutama tantangan pada diri sendiri dulu, diri saya dulu gitu. Bagaimana ketika menyampaikan solusi, pernyataan dari hasil solusi itu, saya sering berpikir apakah yang saya lakukan itu sudah benar atau baik gitu. Itu yang saya pikirkan. Malah berpikir apakah guru itu merasa menerima hasil dari keputusan tersebut. Nah, tetapi di sini saya juga mempunyai solusi atau dari beberapa pihak yang mengalami dilema etika atas keputusan saya ketika ada satu guru yang tidak, misalnya mungkin bukan tidak menerima, tapi pernyataan dari hasilnya itu bukan ke arah dia, malahan ke arah lain. Karena di satu sisi kan kita mau mencari yang mana sih yang terpenting, yang mana terbaik. Pasti tujuannya itu adalah untuk siswa, untuk murid gitu. Ini. Nah, ketika yang satunya itu saya bisa memanggil, kadang juga saya memanggil guru tersebut secara pribadi. Kita berdiskusi, kita berbicara. Ya, intinya kalau bisa di coaching gitu. Kalau misalnya bisa cuman berbicara secara intim, itu saya menerima. Jadi saya tidak serta-merta langsung ketika menyelesaikan suatu masalah itu udah selesai gitu, tanpa embel-embel, tidak. Tetapi tetap jika ada yang merasa itu bukan pilihannya, bukan di pihak dia, saya tetap memanggil untuk bersama berdiskusi kembali gitu, supaya hasilnya itu lebih memuaskan. Kita bisa menerima. Mungkin ya untuk kalau memang ada keinginan dari guru tersebut untuk dari keputusannya, ya mungkin kita bisa menyelesaikannya biar lebih enak gitu. Nah, ini tantangan-tantangan saya Bu Erni. Jadi mungkin yang terberat itu tantangan dari diri saya itu dalam mengambil keputusan. Sebenarnya ada
keraguan, kadang-kadang ada keraguan, kadang-kadang juga ada rasa saya ini Sudah benar belum sudah benar apa belum seperti itu Mbak Ani ya. Itu Mbak Ani. Berikutnya Pak, ketika menemukan kasus atau mendengar ada permasalahan, apakah Bapak punya jadwal khusus untuk menyelesaikan itu atau langsung eksekusi? Atau gimana Pak? Kalau untuk jadwal itu sepertinya tidak ada secara khusus. Karena dilema etika ini kadang-kadang datangnya tidak terjadwal gitu. Kadang-kadang datangnya tiba-tiba yang kita dimana kita harus mengambil keputusan secara cepat. Ya tergantung juga nanti dari kasusnya dilema etika apa yang didapatkan. Kalau memang kasusnya dari dilema etika itu memang harus bisa di hari ini diselesaikan, itu bisa diselesaikan. Tapi kalau misalnya dilema etikanya yang mungkin perlu perencanaan yang matang, mungkin kita bisa bersama-sama lagi berdiskusi untuk mencari solusinya itu. Nah, ini jadi kalau soal jadwal, saya rasa itu tidak ada secara khususnya. Iya, nah itu jadi tergantung dari permasalahan yang ada, baik itu kecil besar. Nah ini kita tidak tahu. Nah ini bisa kita berembuk lagi bersama-sama untuk kalau kasus-kasus yang agak besar seperti itu. Ya Pak, ketika Bapak menemukan masalah apalagi yang berkaitan dengan dilema etika, kira-kira adakah faktor atau yang mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah dan menentukan keputusan Pak? Faktor-faktor yang mempermudah itu ya. Mempermudah. Kalau dalam menghadapi kasus-kasus ini ya, gitu. Jadi kalau yang mempermudah ini ya orang yang di sisi kita, ya di sisi kita itu siapa gitu. Kita di sini ada guru. Nah, saya sebagai pemimpin belajar ada di samping saya ada guru, ada staf-staf yang lain. Mungkin ada juga yang namanya komite, orang tua siswa gitu, atau ketua komite dan yang lain yang bisa menyelesaikan masalah. Ini faktor yang mempermudah saya ketika saya mengalami kebuntuan untuk mencari solusi. Kita bisa meminta atau meminta bantuan ke orang lain, tadi warga sekolah yang bisa membantu kita. Gitu. Karena saya juga sebagai manusia, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita masih ada bantuan juga. Gitu. Nah ini itu kembali lagi tergantung dari masalahnya. Nah, kalau memang masalahnya itu harus diselesaikan secara perlu bantuannya, apa salahnya gitu untuk dibantu orang lain. Karena kita sekolah ini terbangun itu bukan karena guru. Sekolah ini terbangun karena ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada orang tua dan masyarakat. Baru terbangunlah yang namanya sekolah ini. Nah ini itu yang faktor-faktor yang mempermudah saya dalam menghadapi dilema atau kasus-kasus. Nah itulah stakeholder yang ada. Ya Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi ya, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik atau Bapak dapatkan yang menjadi pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tadi Pak? Pembelajaran yang saya dapatkan dari apa yang saya sampaikan dari panitia MILA intinya seperti itu ya. Saya lebih memahami lagi bagaimana nanti menghadapi dilema etika atau rujukan moral yang saya dapatkan di sekolah-sekolah gitu. Ya semoga dengan apa yang saya lakukan dari proses atau langkah-langkahnya yang saya berikan ke Mbak Hani, mudah-mudahan itu berjalan lancar, berjalan dengan baik, sukses tanpa kendala. Ya boleh cerita, saya juga pernah mengalami dilema etika terhadap siswa yang mengharuskan saya juga
memanggil orang tuanya gitu. Nah di satu sisi orang tuanya itu nggak mau lah datang untuk ke sekolah karena dipikirnya orang tua di sini ini berpikirnya oh ketika dipanggil itu anaknya itu pasti bermasalah. Nah, padahal intinya saya ini memanggil orang tua itu bukan untuk menjudge anak tersebut atau orang tua tersebut, bukan. Saya malah mau mengajak bekerja sama. Nah, tetapi apa yang saya lakukan? Bersyukur. Datang orang tuanya, saya ajak diskusi, saya ajak musyawarah, saya utarakan apa yang terjadi yang sebenarnya. Bukan berarti untuk memarahi orang tua, menakuti orang tua, gitu. Akhirnya apa? Yang awalnya datangnya dengan wajah sinis, dengan wajah yang mungkin bisa dibilang itu mungkin dalam keadaan marah gitu. Tapi ketika kita berdiskusi bersama, kita mencari akar masalah apa yang terjadi itu gembira gitu. Nah, jadi saya intinya bukan mau menjudge anak orang tuanya atau menyalahi, tidak, tetapi kita mencari solusi bagaimana saya dan orang tuanya bisa mengatur anaknya waktu di rumah. Pekerjaan saya adalah di sekolah gitu. Nah, kalau misalnya terjalin ikatan seperti ini, maka akan baik. Nah, ini pembelajaran. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan untuk pelajaran ini lebih banyak, terutama di kita udah belajar dengan paradigma, prinsipnya, nah semuanya itu sudah saya pelajari juga. Ya, kalau boleh inilah, ya saya juga pernah belajar tentang pelatihan guru penggerak. Ya, saya juga angkatan 7 gitu Mbak Ani ya. Bisa memilih mandiri tadi Pak ya, bisa memberikan keputusan yang lebih bijak tadi walaupun banyak tantangannya ya Pak ya. Benar. Baik Pak, itu saja mungkin wawancara saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk saya hadir ke sini menemui Bapak, bincang-bincang kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk semua orang ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Erni Krisnawati, calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 1 Tembilang, Kabupaten Bangka Barat. Kali ini saya sudah bersama salah satu kepala SMP negeri yang ada di Kecamatan Tembilang, bersama Ibu Susi, Kepala SMP Negeri 4 Tembilang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Ibu ya sudah menyempatkan waktu untuk saya datang ke sini dalam rangka mewawancarai Ibu untuk terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Ibu bersedia ya Bu ya? Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Selama ini ketika Ibu menemukan kasus-kasus di pendidik, tenaga kependidikan atau juga lewat siswa ya Bu ya, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga kadang yang berupa bujukan moral? Kalau saya pribadi, saya melihat dulu sejauh mana permasalahan tersebut, kemudian mengidentifikasi ya sejauh mana, kemudian mencari solusi-solusi apa yang perlu saya berikan keputusan itu, keputusan mana yang benar saya ambil, yang tentu saja pasti sangat berat ya kalau kayak gini dilema etika gitu. Jadi ya perlu sekali banyak sekali data-data yang saya perlukan, perlu sekali baik itu yang data konflik maupun lewat wawancara dari teman-teman di guru juga seperti itu. Setelah ketemu baru saya bisa memutuskan salah satu permasalahan itu yang bisa diselesaikan secara Berarti mengidentifikasi
mengklarifikasi dan mencari data-datanya dulu ya, kasusnya seperti apa. Ya. Baik Bu, lanjut ke pertanyaan kedua. Ketika menemui kasus yang dilema etika atau rujukan moral tadi, kadang-kadang kita menemukan kasus yang nilainya itu sama-sama punya kepentingan yang benar, sama-sama punya kepentingan nilai kebajikan yang sama. Itu kan pasti bingung ya Bu ya. Bagaimana tuh menyelesaikan? Ini ya, kasus ini juga mungkin sering terjadi di SMP 4 gitu, sehingga saya sebagai kepala sekolah tidak bisa gitu mengambil keputusan yang harus. Perlu adanya strategi, yaitu dengan cara musyawarah mungkin dengan teman-teman guru atau komite atau stakeholder yang ada di sini semuanya, agar bisa mencari satu keputusan yang tepat, walaupun keduanya ini sama-sama penting, tapi pasti harus satu diputuskan. Nah, maka dengan cara musyawarah tadi dan keputusan bersama, sehingga nanti keputusan yang saya ambil tidak menjatuhkan ya. Bu, ketika menemui kasus-kasus dan harus memutuskan sebuah kebijakan, pasti Bu punya strategi sendiri atau langkah-langkah seperti apa sih Bu, atau ada prosedur seperti apa yang Ibu jalankan ketika harus mengambil keputusan? Mungkin pertamanya saya mengidentifikasi masalah tersebut dulu seperti apa, kemudian baru saya mengambil data, menganalisa sejauh mana masalah tersebut, kemudian kita bisa mengundang orang dan atau stakeholder setempat untuk bermusyawarah memutuskan hal yang penting tersebut, baru terakhir pengambilan keputusan. Mungkin itu langkah-langkah yang sering dilakukan ya Bu ya. Pertanyaan berikutnya Bu, kira-kira selama dalam menentukan atau mengambil keputusan, Ibu pasti punya pendapat atau pandangan tersendiri. Cara efektif yang seperti apa sih yang sering Ibu terapkan? Kalau saya di sini sebagai cara jitu ya, kalau yang paling cepat dan emang efektif menurut saya itu ya kita bermusyawarah dengan stakeholder yang ada, sehingga kita satu kesepakatan Bu, karena kan sekolah ini satu sistem ya, satu sistem. Jadi harus memang semuanya harus mengetahui dan semuanya juga harus memahami gitu atas kasus tersebut ya. Itulah jadi yang paling efektif saya rasa musyawarah ya. Nah Ibu, ketika mengambil keputusan juga kan pasti Ibu menemukan banyak tantangan pastinya ya. Kira-kira tantangan-tantangan apa saja yang sering Ibu temui di lapangan ketika yang berhubungan dengan dilema etika itu? Seperti ini. Setiap ada kasus, tidak semuanya teman-teman yang ada yang diajak bermusyawarah itu setuju Bu. Kadang kita sudah mengambil keputusan bulan, tapi setelah diputuskan ada yang satu, aduh aku ini masih mengganjal, sehingga itu satu tantangan bagaimana saya masuk ke dalam mereka, memberikan pengertian supaya mereka bisa memahami atas hasil musyawarah ini yang baik seperti apa. Itu memang butuh waktu, itu satu tantangan menurut saya gitu. Karena setiap individu itu tidak bisa memberikan legowo, tidak bisa. Mereka punya suatu pendirian yang mungkin mereka juga punya kepentingan kuat nih, pendirian itu maunya gini. Tapi alhamdulillah di SMP 4 Tampilan ini kalau sudah keputusan hasil musyawarah, mereka secara bertahap walaupun tadi ada lama, ada yang lama, itu akhirnya juga bisa. Jadi tantangan tetap ada, tapi melalui proses bisa menjadi support system yang baik gitu ya. Nah Bu, pertanyaan berikutnya, ketika harus memutuskan kebijakan atau keputusan, ada kasus ya Bu, bagaimana Ibu menyelesaikannya? Apakah ada jadwal khusus atau langsung eksekusi? Kalau jadwal khusus nggak ada, terus langsung eksekusi pun saya juga memikirkan, jadi tergantung seperti apa kasus tersebut gitu. Apakah memang mendesak? Kalau mendesak memang harus diputuskan ya terpaksa harus langsung eksekusi. Tapi kalau tidak perlu pemikiran yang lainnya ya kita dengan jalan yang terbaik. Iya. Nanti
tergantung dari berat ringan masalah yang dihadapi sekolah ya Bu ya. Ibu, ketika Ibu menentukan sebuah kebijakan, harus memutuskan suatu kebijakan juga dalam kasus-kasus dilema etika tadi, pasti ada hal yang membantu atau mempermudah Ibu dalam menentukan sebuah keputusan. Yang membantu saya tentu saja teman di dunia sekolah yang terima kami ya, Bapak Ibu guru di sini, kemudian ada komite kita, kemudian ada ketua paguyuban. Nah itu perlu sekali perhatian mereka sehingga bisa membantu perselesaian kasus-kasus yang ada di sini. Jadi support system dari internal, eksternal itu memang sangat membantu dan Ibu mempermudah dalam penyelesaian masalah. Ibu, dari obrolan panjang kita tadi, dari berbagai macam pertanyaan bagaimana cara Ibu menentukan keputusan, pasti Ibu banyak mendapatkan pembelajaran dari kasus-kasus yang sudah Ibu selesaikan, mungkin dari peserta didik, tenaga pendidikan atau juga biasanya dari wali murid juga ya. Dan pasti banyak pembelajaran yang Ibu ambil. Kira-kira pembelajaran apa saja Ibu? Ya pastinya saya di sini walaupun sebagai pemimpin, saya juga bisa melihat ya Bu, banyaknya kasus sehingga saya tidak boleh egois, artinya harus belajar bersabar ya. Kemudian dalam mengambil keputusan juga tidak perlu harus sesuai dengan yang kami ya, keinginan saya gitu, tetapi juga harus dianalisa dulu sehingga dalam kegiatan ini, dalam situasi yang seperti ini, saya juga harus memberikan orang lain sebagai langkah-langkah pembelajaran saya di kemudian harinya. Mungkin seperti itu. Berarti pembelajaran untuk tidak egois, walaupun kita pemimpin dari Ibu ya, terus pelatih untuk kita lebih sabar karena banyak yang kita hadapi ya Ibu ya, dan harus bisa menerima masukan-masukan dari banyak orang untuk pembelajarannya ya. Ibu terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Alhamdulillah, semoga Ibu sehat selalu. Amin. Dan sekolahnya SMP Negeri 4 bisa makin sukses ke depannya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.